amat menanti mungkin pemilihan hero-hero yang unexpected sih. Apalagi sekarang rata-rata jungler seperti yang kita tahu itu harus benar-benar memanfaatkan gimana dia mendapatkan jungle secepat mungkin, entah dari early stage atau bahkan mungkin ada di mid stage-nya, gimana cara dia bisa ngerusuh juga ke arah jungle Saber. Merupakan band yang bagus menurut aku dari Beginner Alpha, mengingat Hayabusa masih belum di ban, yang artinya bisa saja mereka amankan terlebih dahulu. Kita tahu sendiri Matt bisa saja mengamankan di bagian gold lane. Flex pick menurut aku bisa menjadi sebuah senjata yang matang bagi teman-teman dari Beginner Alpha, karena mereka terkadang malah yang paling jarang flex pick loh. Mereka ini yang bisa dibilang paling sering untuk mengamankan pick-pick yang solid. Popheus di ban, artinya Pakito bisa saja diamankan oleh Ripo, ditukarkan oleh Hayabusa, dan ini bisa menjadi pick yang sangat amat menarik. Kenapa? Karena Chow bisa saja diamankan oleh RRQ Hoshi juga di phase yang pertama dari second pick kita, Pak Pulung. Oke, dengan seperti ini berarti banyak hero yang terlepas. Oke, contoh tadi adalah Pakito, salah satunya hero yang sangat OP lagi untuk sekarang. Cuman di saat Pakito diambil, akankah Beatrix yang tadi di awal-awal kita sebutkan ini akan menjadi perebutan, akan langsung diamankan oleh RRQ? Tapi ternyata Pakito dilepas, Hayabusa diambil. Wow. Pakito, sere Kito. Gila, udah bakal diamanin sama ini Pakito bakal diamanin nih harusnya nih oleh tim RRQ Hoshi. Dan kita lihat ini Acil dan juga salah satu analis dari RRQ Hoshi sedang mencari pilihan, ternyata Jauhead dan juga Pakito. Wow. Jauhead untuk seorang Finn kali ini akan bermain dengan objektif. Akankah ada pick over untuk para pemain dari tim Beginner Alpha? Tapi tentunya AG tidak akan tinggal diam, Profesor KB. AG juga bakal memilih dengan adanya counter dari seorang Jauhead itu sendiri. Silakan Profesor. Aku berpikir ke arah Benedetta sih, apalagi dengan playstyle 2 assassin, artinya dengan RRQ Hoshi mengamankan 2 pick seperti ini, apalagi frontline sangat kuat, mereka bisa saja menabrak langsung ke arah backline. Tapi ternyata Beginner Alpha menjawab dengan satu Nathan ditambah dengan Barats, artinya mereka ingin baku hantam di bagian frontlinernya, dan tidak akan membiarkan teman-teman dari RRQ Hoshi juga dengan playstyle mereka yang frontlinernya sangat amat kuat, sangat amat tebal juga di sini, untuk mendobrak masuk ke arah Beginner Alpha. So ini pick yang cukup menarik karena mereka belum menyiapkan untuk bagian backliner yang benar-benar dalam sekali. Kayak misalkan kita ambil contoh yang mungkin masih ada kayak Chang'e bisa saja untuk diamankan, tapi ternyata Jauhead, Eudora, combo klasik lama, dimana ini adalah combo instant kill yang cukup mengerikan. Karena kita tahu sendiri untuk Clay ini entah kenapa ya, semenjak di RRQ Hoshi aku bisa dibilang by data ketika dia berada di tim sebelumnya, dia kerap kali bermain seperti match mid laner. Tapi untuk sekarang akhirnya aku bisa melihat lagi Clay dengan match mid lanernya, yang salah satunya adalah Eudora, yang menjadi salah satu power pick ketika berada di tim sebelumnya nih, Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Namun untuk banning phase-nya dari Beginner Alpha ini masih banyak sekali potensi yang bisa diambil. Chow, Lunox, Chang'e, ini banyak banget pick yang sangat amat possible. Bahkan Beginner Alpha dengan flex pick dari Hayabusa bisa mengamankannya untuk Rainbow di bagian mid lane, atau bahkan Matt di bagian gold lane. Bagaimana kalau dari Ranger Mas? Nah, menurut aku sendiri nih, aku masih penasaran satu hero yang belum di-ban oleh RRQ Hoshi yang bisa dibilang apakah itu akan dikasih sebagai trigger untuk Beginner Alpha, yaitu Cecilion. Cecilion masih belum berada di daratan, bahkan bulu hidungnya juga belum kelihatan. Tapi melihat Beginner Alpha sudah mengamankan Lancelot, ini tandanya respect terhadap seorang Albert lagi dan lagi, Pak Pulung. Albert diberhentikan hero poolnya. Betul seperti kata Samsung Galaxy S Series, ways to victory Beginner Alpha adalah membatasi pergerakan hero pool dari seorang Albert. Tapi ada beberapa hero Albert yang menurut aku mungkin bisa diamankan oleh seorang Albert, yaitu ada Roger, ya kan, ada Granger, ya kan, ataupun bisa ternyata ada pertukaran laning antara Sin dan juga Albert. Apakah Albert akan berada di gold lane dan Sin yang akan berada di jungler? Nggak ada yang tahu. Kalau misalnya hero pool Albert untuk sebagai posisi jungler itu sudah habis, gimana menurut Pak Pul? Wah, ini benar-benar dihabisin ya. Coba 2 band terakhir dari Beginner Alpha juga ada Lancelot, ada Isansin. Yap, masih tersisa seperti Roger apa yang udah dibilang oleh Bapak Oji barusan. Cuman apakah itu akan cocok juga dengan pemilihan hero dari 3 sebelumnya nih, Profesor KB? Karena kalau kadang kita paksa-paksain juga agak sedikit-sedikit sulit juga nih. Tapi ternyata Roger nih berhasil diamankan. Langsung berhasil diamankan, langsung diambil sekarang. Roger ya. Ya, karena yang terbuka Roger, Granger, atau bahkan possibility hero lainnya juga masih ada. Namun untuk hero rusuh yang snowballnya pasti
ya Roger adalah pilihan yang bagus. Ini membuat Bigetron Alpha makin sedikit untuk pemilihan hero-nya. Jangan sampai mereka frontlanernya Baratsnya ini dimakan sendirian. Artinya mereka butuh satu lagi. Either way, menurut aku Cho adalah pilihan yang bagus, tapi melawan Pakito menurut aku bukan pilihan yang bagus. So, mereka harus membiarkan Barats ini ketemu sama Pakito. Dan satu lagi gold laner yang masih terbuka, yaitu adalah hero untuk Bang Sin. Bang Sin bisa aja mengamankan ke arah Tamus, karena menurut aku untuk jump in, apalagi komit ke arah Bigetron Alpha dengan mereka punya Eudora dan juga Roger, ini oke banget. Namun ternyata Bigetron Alpha langsung menjawab dengan 2 frontliner. Mereka membawa hero CC Teamfight, membuat Roger memiliki sebanyak amat sekali stopper. Di sini ada Barats, ada Ruby. Kita tahu sendiri dengan Donran Wolf King-nya, ia sangat amat mengganggu pergerakan daripada seorang Roger. Dan memang Atlas ini mereka ingin membawa teman-teman Bigetron Alpha untuk melakukan team fight jangka panjang. Last magical damage mereka tutup dengan hadirnya Nathan. Tapi buat aku sendiri, Nathan ini harus farming sebanyak mungkin agar dia mendapatkan positioning dan juga potensi di bagian mid into the late game. Karena menurut aku Nathan ini akan bermain penetration. Entah itu dia akan mengamankan Malefic Roar, Genius One, dan juga Divine Glaive. Satu pick lagi dari RRQ Hoshi adalah hero Chang'e. Karena kalau Tamus dia bakal dimakan, mau nggak mau dia harus memanfaatkan yang namanya high ground defense dan juga range yang sangat jauh. Dan inilah dia Phil selaku analis dan Acil juga sebagai coach dari RRQ Hoshi. Mereka udah yakin banget dengan picknya Bang Sin, idol dari Ranger Emas. Mungkin kita akan lihat lagi Chang'e-nya kali ini, Ranger Emas. Inilah dia game yang pertama dari Best of 3 series kita antara Bigetron Alpha versus RRQ Hoshi. Tapi di sini Age pinter banget, gak tau kenapa Age dia grafiknya pas gua lihat pick terakhir, 2 pick terakhir ini bikin bener-bener Roger itu takut untuk masuk. Dia nggak butuh dapetin Rogernya, tapi psikologinya, mentalnya udah kena duluan bro. Udah ketika mau masuk, wah bikin deg-degan loh, bikin kayak digertak duluan dia, digertak sini sok atau maju langsung ya gitu ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung masuk aja ke Land of Dawn. Dan ini dia Bigetron Alpha. Akankah menjadi kelinci percobaan dari RRQ ataukah di sini RRQ Hoshi yang harus menjadi kelinci percobaan dari Bigetron Alpha? Langsung dipandu oleh Kalung Mas, KB Pulung, Ranger Mas, Pak Pulung, silakan. Dibikin pantun untuk ngerayu. Run yuk, jalan yuk gitu langsung aja ya. Ini kita pantunnya itu tadi adalah salah satu contoh buat teman-teman semua juga ingin mendukung kedua tim ini ya. Kalian tuh bisa ya langsung entah nanti ya banjirin kolom komen kita, ataupun bisa langsung nge-DM ke Fauzi Anskar, Ranger Mas, ataupun ke KBGGP, ataupun ke Pak Pulung secara langsung. Nantinya kalau ada momen kita pasti akan membacakan seluruh pesan-pesan yang kalian berikan. Tapi jangan lupa juga untuk nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga staff dan kru yang bertugas di dalam MPL ID season yang ke-8. Oke, menarik nih. Ini aku mau note sedikit bahwa RRQ Hoshi membawa 4 flicker, yang mana ini adalah potensi terbaik mereka untuk bermain kiting. Mereka sadar lawannya adalah Atlas, yang mana kalau satu kali fataling aja ini bisa membuka potensi banyak untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. So dengan 4 flicker seperti ini, mereka bisa saja main jump in langsung, apalagi mereka membawa Jauhead dan juga Eudora, atau jangan-jangan mereka akan nge-deny gerakan dari Bigetron Alpha. Tapi kali ini lihat bagaimana menurut aku cukup buruk. Dan tidak ada coba menjadi pertukaran. Sorry Profesor KB, aku kira tadi bakal dipaksa. Silakan lanjutin Profesor KB. Ini kayaknya bakal agak sedikit kerusuhan aja, sehingga Brands-nya tuh nggak bakal bisa makan. Dan menurut aku apa yang terjadi nantinya di kemudian hari di mid game, kalau Brands-nya nggak dapat makan, apalagi ternyata dapat makan, ini Albert-nya harus benar-benar di shuttle. Jadi PR sendiri bagi Bigetron Alpha Ranger Mas. Wow. Oke, langsung banget coba dipaksa. Tapi lihat Tetas, welcome to my channel. Berhasil mendapatkan 1. Tapi di sini lihat berhasil menuju mana seorang Albert. Tapi ternyata Albert masih level 4. Albert gak bisa bertahan. 3 versus 1. Albert pun harus tumbang begitu saja, Pak Pulu. Yap, Albertnya terjebak di tengah player dari Bigetron apa, di mana tadi pergerakan dari Ripo juga sangat baik ya Profesor. Mendadak entah dari mana datangnya, layaknya cinta yang mendadak masuk ke dalam hati. Dia mendadak langsung ada di situ dengan Detonas welcome-nya, berhasil menelan pergerakan Roger. Cuman purple buff-nya kali ini, ulala, sudah ada 1 meteor shower yang langsung dikeluarkan oleh Chang'e. Tetap rugi sih, apalagi mengingat turtle-nya udah mulai di setup. Dan bagus banget dari Bigetron Alpha-nya sendiri, karena walaupun mereka dapat kill, RRQ Hoshi nggak tinggal diam. Ranger Mas mereka langsung mengamankan turtle dan purple buff untuk seorang Brands.
Oke, langsung bakal coba dipasang di sana. Tifa dikeluarkan langsung, tapi tersantar. Hayabusa harus tumbang. Hayabusa, lihat serigala berbulu domba berhasil mendapatkan double kill dari seorang Albert. Bahkan Orange Puff-nya pun bakal ditumbangi. Bigetron Alpha, what happened ayah naon? Bigetron Alpha kali ini kehilangan banyak poin dan bahkan lihat Ripo berhasil mendapatkan satu Orange Buff dengan diludahin begitu aja, dapetin Orange Buff di arah bottom lane 40. Oke, untuk beberapa saat mungkin ada strategi untuk bermain dengan seperempat lapangan, setengah lapangan, ataupun setengah dari map, ataupun seperempat dari map. Tapi ternyata untuk kali ini yang dimainkan oleh Ararkiosi hampir full satu map mereka kuasain. Ini adalah hal yang sangat baik untuk di awal game ya, Profesor ya. Ya, apalagi mereka unggul dari segi gold dan branch-nya tidak dikasih makan sama sekali dengan perbandingan 2 level kali ini. Kita tahu sendiri jungler perbedaan 2 level sangat amat jauh, dan bahkan Finn sama kayaknya aja kali ini langsung ada tim 4 yang germas bagian mid lane. Alright, bakal coba dipaksa. Lihat serigala berbulu domba berhasil mendapatkan satu, tapi ternyata Clay dengan burn fire-nya berhasil dapatin poin di arah mid lane. Lihat Bangsit sembur, Meteor Shower, dan gak ada retribution. Dua pas diamankan, dan bahkan MATT harus tumbang begitu saja oleh serigala berbulu domba. Ini Albert benar-benar bukan serigala biasa, guys. Ganteng-ganteng serigala kali ini. Bahkan di arah bottom lane, R7 mencoba untuk menumbangkan seorang dinosaurus yang sudah menjadi dewasa, tapi ternyata damage dari R7 terlalu sakit. Apakah War Excess sudah jadi dari R7? Melihat damage yang diberikan terhadap seorang Ripo kali ini, langsung ada Meteor Shower. Waduh. Itu dia Bangsin, permainan dari Meteor Shower ataupun Chang'e sudah sangat mirip ya, Profesor KB 11-12 sama Pulung kalau pakai Chang'e ya kan. Ya Pulung terkenal dengan DBJ gitu. Hah? 12.000 Kenapa pada nggak seneng gitu lu pada berdua? Nggak Ya, senang. mirip. Nggak ada Bang Sin jadi Bang Lung, ada Bang B kalau nggak Bang Ji. Ya. Nggak, jangan aja udah sangat mirip sekali. Tadi kita lihat aja udah ada satu lagi Fatali yang berhasil memukul mundur Clay, tapi Clay masih bisa selamat. Sementara itu di bagian belakang ada pergerakan juga yang sangat-sangat mengerikan dari kedua tim. Mirip kita Alpha masih tetap mempertahankan dan welcome berhasil untuk mendapatkan satu Daytonas. Welcome-nya dilanjutkan dengan Emo Pendant yang ternyata berhasil untuk mendapatkan dua orang ini. Bangji. Oh my god, kuada Conceal from Finn. Conceal berhasil menyelamatkan seorang Clay, tapi ternyata Albert sang serigala berbulu domba berhasil ditumbangi dengan satu Shidokiru. Nah, di arah top lane sana, lihat Bang Sin udah standby opposition. Branch gak punya retribution. Apakah berhasil diamankan persis lagi oleh seorang Bang Sin? Tapi lihat, semburan maut gak bisa ditahan. Dan bahkan satu hit terakhir berhasil dapatkan oleh seorang Branch. Kalau tadi Kaye enggak kegeser sedikit, itu mungkin bisa menjadi malapetaka untuk Kaye, karena damage yang diberikan oleh Bang Sin terbakar di tubuh seorang Hengki Kurniawan, Profesor Gabi. Iya, jujur kalau misalkan melihat playstyle seperti ini, Ararkiosi sangat amat baik dengan kendali mereka, apalagi udah punya Genius One dari Sin-nya, ditambah dengan Windtalker dari seorang Albert, damage udah cukup, dan Finn apakah bakal ada pick off di sini, dan bahkan 24 kali Ranger Mas. Oke, langsung saja diimun begitu saja. Shutdown didapatkan, tapi R7 di belakang nggak mengelapasin Ripo, benar itu begitu saja. Tapi Finn masih mencoba bertahan, dua hilang, lagi double kill. Tapi ternyata yang digaruk hanyalah Juba saja. Bang Sin masih mau lebih. Meteor Shower di ujung sana masih berubah menjadi satu buah serigala berbulu domba. Albert sang serigala kali ini mengamuk. Papulung. Dan barusan ada hal yang sangat-sangat hebat sekali ataupun yang sangat luar biasa, di mana tadi Bang Sin agak sedikit ngebayarin ya untuk Argo turretnya agar tadi Albertnya bisa langsung lewat dan juga bertahan ataupun bisa melakukan initiate terhadap player lain dan juga menyeberang ke arah dari Orange Buff. Namun di bawah Ripo-nya belum mengumpulkan stack yang jauh lebih banyak lagi, badannya masih kecil, belum ikut fitness, belum ikut gym, ototnya belum keluar, belum kering, tapi ternyata untuk kali ini Small Force-nya dibalaskan langsung dengan Detonas Welcome. Engkau mau pergi kemana jauh Her? Langsung dilepain begitu aja, dikeroyok habis-habisan, menghilang sudah Finn untuk kali ini. Wow, KB suka makan kangkung, setiap hari menebar benih. Ararkiosi ini boom, goreng-goreng dulu gak sih? Itu pantun dari RK Kingdom dan Big Red Troopers. Tolong jangan lupa kirimin pantun kalian ke Ranger Mas, ke Papulung dan juga ke KB GGWB. Tapi bakal ada tiba darah Turtle. R7 dengan no strikes-nya, dia pasti sudah mendapatkan. Tapi lihat di level kembali ke arah belakang, tidak bisa kabur kemana-mana, maka satu Meteor Shower terhujam kembali, satu point kill. Lalu tadi ini Albert juga ada seorang Brand, double kill, looking for triple kill. Rainbow Gak boleh pulang, mau jadi goyang sebelum mau jadi telepon. Dapatkan looking for Fenia.
sekali. Mediak yang gagal disampaikan sama seorang Clay. Berisoke Bigetron Alpha masih memiliki kesempatan, tapi ternyata perbandingan kok hampir 6.000 Profesor. Oh, bahkan tadi ada satu buah movement yang sangat amat unik. Inilah dia, mungkin kita bakal lihat dari replay by Samsung Galaxy A series-nya, ketika tadi aku hampir banget notice gimana ada satu buah shadow kill ketemu sama Lycan Punch. Jadi antara Brans dan juga Albertnya sama-sama imun, dan bahkan ternyata Albertnya yang mengimun shadow kill. Satu source kill yang sangat amat mahal, dan bahkan kalau ada pick off lagi, aku nggak heran kalau seandainya Araki Hoshi mungkin akan langsung menuju ke arah Lord, karena lihat snowballing dari Albertnya berhasil kali ini Parpulung. Wow, walaupun dia gagal untuk mendapatkan maniak dan juga menimbulkan cedera hati yang cukup serius tadi untuk Albertnya, tapi tidak untuk sekarang. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Albert. Dia terus mengamuk, ditabrak lagi, tebal force-nya dilemparkan kayak keluar, tapi Fatalingnya sempat untuk menabrakkan ataupun mendapatkan dua cekingan terhadap player dari Araki Hoshi. Hanya saja mereka kalah damage, mereka kalah item, mereka kalah network. Apapun yang dilakukan oleh Bigetron Alpha bisa dibalikin secara langsung dan juga dibantahkan oleh Araki Hoshi, Oji. Ini dia Albert, sang serigala berbulu domba. Kenapa aku bilang serigala berbulu domba? Terlihat memang Albert ini adalah seorang lelaki yang imut, gemas, dan menggemaskan. Tapi ternyata di baliknya ada seseorang yang sangat seram, yaitu serigala dengan Roger Araki Hoshi. Berhasil mendapatkan 12 poin kill. Albert. Ini sudah mulai membungkam para suara-suara haters yang bilang kalau dia hanya bisa bermain Link. Tapi kali ini para pemain dari Bigetron Alpha, kamu tinggal diam. Hayabusa dari seorang Bigetron Alpha Brands masih coba untuk farming terlebih dahulu. Mereka butuh hero scaling, langsung disebut begitu aja. Bang Sin tidak bisa memberikan vision terhadap permain dari Araki Hoshi. Jadinya Bang Sin sembur supaya Bigetron Alpha mundur semua, supaya Bigetron Alpha tidak ada yang mendekat ke arah Lord. Tapi lihat, satu Unstoppable Force ke arah belakang, ejector telah dikeluarkan, dan satu petir banget para petir dari seorang Clay berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Berhasil dengan Fasenonya, SML menjadi pilihan kedua, dapat satu poin tambahan, dan bahkan kali ini dua hilang ketika Bapak Lord muncul. Ini bencana, Pak Pulung. Ini udah sulit banget sih, dengan ada burst damage juga yang dihasilkan oleh Sin yang menggunakan cangan di bagian belakang, dilanjutkan lagi dengan Roger. Coba lihat dia solo aja kayak begini bisa mandiin siapapun. Nggak pakai air dingin, nggak pakai air hangat, tapi pakai air panas. Itu akan membuat kulit dari Paratsnya melepuh dan juga menimbulkan damage yang sangat-sangat mengerikan. Ada space yang tercipta, mereka bisa mendapatkan Lord kali ini di menit 10, hampir menyentuh di angka menit 11 tanpa adanya gangguan nih Profesor. Iya, yang seperti aku bilang tadi, mereka kalau seandainya makin snowball, mereka makin pasti. Apalagi mengingat dari Bigetron Alpha yang agak sedikit under dari farmingannya, mereka pasti akan kehilangan Lord yang pertama. Tapi jangan lupa juga untuk vote momen game favorit di Snack Video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. By the way, back into the discussion kali ini dengan net worth 10.000, menurut aku ini Araki Hoshi udah unggul jauh banget. Demon Hunter Sword sudah diamankan, dan bahkan tadi aku sudah sempat lihat ada Malefic Roar dari Albert membuat Brans sangat under, dan damage-nya bahkan bisa kita lihat bahwa Brans berada di 4 terbawah dari players gold. Artinya dia tidak mendapatkan farming yang cukup optimal, dan pressure yang diberikan oleh teman-teman Araki Hoshi ke arah Brans berhasil di early stage. Level 4 yang diamankan oleh Sin langsung Meteor Shower, dan bahkan early stage dari Finn yang membuat berkali-kali Brans tidak berhasil mendapatkan part obatnya. Oke, tapi lihat ada Meteor Shower dikeluarkan begitu saja, langsung hilang dari seorang KYY. Ripo berhasil menangkap satu, tapi ternyata Finn hanya menjadi tumbal. Lihat para pemain Araki tersahabat, Time of Eden dan juga Downrun Wolfgang dikeluarkan. Benar-benar aja tidak bisa berkabur, tapi dapat kita dapatkan. Lagi Menteri menuju ke arah kematian terlebih dahulu dari seorang Albert, dan bahkan Lord Buzzer dimakan oleh seorang Rainbow. Meteor Shower masih mau lebih. Lihat Rainbow jadi mati dan Apil saja tumbang. Mau gak mau Flicker digunakan, tapi ternyata damage terpangkat. Shut up. Rainbow versus everybody, membuka menang semua bisa diberikan, and wipe out raja dari segala raja. Takes a game one. 12 menit